Kenapa berdiri terus? Silakan duduk saudaraku. Sudah disewa gedungnya, kursinya dimanfaatkan gitu. Haleluya. Nah, ini yang ingin saya kemukakan yang sebagai poin pertama gitu. Mbok, jangan tunggu perintah gitu. Tuh, duduk, berdiri, duduk, berdiri, kencing, keluar. Itu diperintah terus. Sekarang sudah masanya orang Kristen jadi dewasa gitu. Juga dalam hal karunia-karunia roh ini, kalau terus harus diperintah, itu seperti anak kecil, anak bayi kecil harus diperintah makan, tidur, mandi, apalagi main-main, jangan di hujan, ayo tidur kepalanya di atas gitu. Nah, itu semua diperintah. Sekarang sudah masanya Sarah dan saya ini jadi dewasa gitu, jadi besar, belajar, tidak usah diperintah, bisa berdiri sendiri, bisa duduk sendiri, angkat tangan sendiri, nggak usah diperintah, angkat tangan, kurang tinggi lagi, tinggi dong. Oh, itu, ini ya saudaraku, ini anak kecil gitu. Kalau roh ini tidak masuk, ini nggak bisa bagus. Karunia-karunia roh nggak bisa bagus. Tuh, nanti nyontoh saudaraku itu tunggu orang yang lebih dewasa dari kita memberi aba-aba, nggak bisa bagus. Nah, baru jam 6 ya. Apa itu? Temanya itu ini, karunia-karunia Roh Kudus. Nah, saya mengatakan ini yang salah suatu hal yang paling tidak disenangi iblis itu. Nggak senang dia. Di mana? Di seluruh muka bumi, di mana ada karunia-karunia roh berfungsi, iblisnya ikut campur. Dia mau halangi, saudaraku. Mengapa? Sebab ini mempunyai sasaran. Karunia roh itu tidak sekedar bahasa lidah, nubuat, senang-senang. Bukan hanya begitu. Ada sasarannya. Nah, ini ada papan tulis, kita manfaatkan ya. Kalau enggak kasihan yang ngangkat-ngangkat kan. Sudah berat-berat enggak dipakai, nanti gelo. Gelo kata orang Jawa itu. Jadi kita pakai. Ini pula saya sering pakai ini saudaraku ya, sebab jelas kalau dipakai digambar jelas. Ini pola kehidupan rohani kita, katakan begitulah. Nah, ini dulu kita di luar sini. Ini orang yang belum percaya. Orang yang belum percaya itu kan begitu sikapnya itu. Nah, ini orang kafir atau Kristen yang namanya tok Kristen, belum sungguh masuk ke dalam kekristenan sesungguhnya. Hidup kekristenan dia belum masuki. Nah, ini masuk kemari. Setelah mendengar Injil, dia berubah. Ada sesuatu masuk di dalam dirinya. Apa yang masuk? Apa yang masuk? Apa yang masuk? Sekurang-kurangnya mah bakmi Gajah Mada dong ya. Nah, itu. Tapi bukan itu. Yang kita mau adalah yang ditulis di atas ini. Roh Kudus dulu harus masuk. Ini ambil waktu sedikit. Kalau enggak jelas saudaraku itu. Dulu Adam itu diciptakan oleh Allah. Lalu disebul, itu apa namanya itu, dihembuskan nafas dalam diri Adam itu. Ini bahasa aslinya nafas, angin, udara, roh, sama istilahnya. Ketika Allah Adam hidup, Alkitab mengatakan dia dibentuk dari tanah liat. Kemudian roh Allah masuk.
kemudian dia menjadi nyawa yang hidup, a living soul. Hidup karena punya badan dari tanah liat, kemudian ada ini dia nih, ada roh di dalamnya. Nah, ini manusia sesungguhnya itu begitu. Pegang, sesungguhnya manusia itu begitu, punya badan, punya jiwa, living soul, karena nah ini. Kemudian si Adam ini nurutin siapa? Nurutin siapa? Aduh, dia masih belum makan ya? Nah, kalau diam semua, itu nurutin siapa? Iya, nurutin siapa? Istrinya. Nah, lah itu. Kalau gitu jangan kawin aja. Kalau nggak mau nurut istri kan jangan kawin. Saya bukan begitu nafsirnya itu. Si istri ini sudah diisi dulu, saudaraku, itu ada suara masuk. Lalu istri ini datang pada Adam, kamu makan juga dong. Gua udah makan nih, lu makan sekalian dong, gitu. Tuh, Adam tahu salah, tahu dia. Sebab firman Allah sudah dia terima, tidak boleh makan. Nah itu, lalu Hawa tertipu oleh iblis, tapi Adam tidak tertipu. Adam ditawarin, tahu salah, lalu dia ini orang Jakarta kenapa sih? Ini kok diem semua, kenapa? Baru ribut di rumah ya? Kok jadi rohnya kok jadi lemah amat? Adamnya makan dosa. Alkitab mengatakan, Allah memperingatkan, kalau kamu makan, kamu mati. Adam mati nggak? Mati nggak? Mana dia bisa jalan-jalan masih itu? Diusir keluar dari Eden kan masih bisa jalan. Mati nggak? Mati, saudaraku. Apanya yang mati? Nah itu dia. Itu dia. Tuh. Nah, ini dia. Ini kuncinya itu di sini. Adam mati, saudaraku. Jangan kaget ya. Saya suka mengagetkan orang gitu. Kalau terkejut nggak tidur gitu. Adam bukan manusia lagi. Ketika dia berdosa, dia bukan manusia lagi. Sebab satu unsur keluar daripadanya, mati. Rohnya mati pada saat dia melanggar firman Allah, dia mati. Bukan manusia lagi. Bukan manusia lagi. Bukan manusia lagi. Tuh, yang jalan-jalan di luar itu, di jalan-jalan ini tadi tuh, waduh, ada jutaan manusia di Jakarta ini. Tapi yang manusia betul bisa dihitung. Saudara manusia bukan? Haleluya. Kalau ditanya gitu cepet jawabnya. Nah, ini dia manusia. Karena apa? Manusia. Karena ada isinya. Nah, itu orang-orang di luar itu hanya tubuh dan jiwa. Hanya punya tubuh dan jiwa. Ketek, saudaraku, monyet juga punya tubuh dan jiwa. Anjing punya tubuh dan jiwa. Maka orang di luar, kita dulu juga begitu, hidupnya seperti binatang itu. Saudara tahu, saya tahu. Seenaknya aja. Kawin nggak seneng, cerai, ambil lagi, nggak seneng, cerai, ambil lagi sampai jadi hobi, itu ya. Ah, itu hidup seperti binatang. Sampai itu gambarannya itu orang itu, manusia ini. Sebetulnya bukan manusia itu. Nah itu hidupnya begitu. Satu hari dengar Injil itu tentang Yesus Kristus, karunia Roh Kudus. Tanpa Yesus nggak bisa, saudaraku. Nggak ada karunia Roh tanpa Yesus, nggak bisa. Nah, ini orang ini dengar Injil, gitu. Lalu dia percaya Yesus mati untuk dia.
Yesus menebus dosanya. Here begin at me. Mulai di situ, saudara. Dosanya ditebus. Tidak ada karunia Roh Kudus yang benar kalau orang ini tidak bersih tanpa dosa. Tidak ada dosa. Ada dosa, ora karuan tadi nih. Nggak karuan manifestasi dari karunia Roh ini. Nah, orang ini percaya Injil, percaya dosanya ditebus, percaya Roh Yesus masuk di dalam dia. Dia terima Yesus. Kan menginjilnya begitu. Saya dulu diinjili begitu. Buka hatimu. Undang Yesus masuk. Yesus masuk. Bisa masuk bagaimana ya, lewat mana itu ya. Itu dulu saya kurang ngerti, saudara. Diinjili gitu mau, undang aja Yesus masuk dah, di mana aja lah, cari tempat sendiri dah, di mana aja. Nah, itu. Tapi sesungguhnya yang masuk itu adalah rohnya Yesus ini. Dan pada saat itu dia lahir kembali. Lahir lagi dari roh dan air. Karunia roh tanpa lahir baru. Omong kosong gede, saudara. Omong kosong besar. Harus lahir baru dari roh. Pada saat dia lahir baru dari roh, roh Yesus ada di dalam orang ini. Nah, mulainya di situ. Sudah ya, ini nggak sempat diperpanjang ini. Pokoknya orang ini masuk ke sini. Nah, ini kita sebut lahir baru itu. Jadi bayi. Bayi, Kristen bayi. Nah, sering kita baru lahir baru, kita ajak karunia lidah. Baru lahir baru, kita ajak, ayo kita nyembah Tuhan dalam roh. Hocekatiara lomong. Ah, itu saudaraku, itu sama seperti bayi jasmani, kita ajak ngomong Inggris gitu. Nah, itu kita ajak ngomong Inggris, kan seneng bayinya ya, seneng kan? Let's go to the supermarket. Itu lain itu asik, bisa saudaraku. Kalau anak ini anak bayi Kristen sudah lahir baru, kita ajak manifestasi roh, karunia-karunia roh. Gak iso mas, gak iso. Gak bisa. Harus maju. Maju. Ini cara cepat saudaraku ya, nanti habis waktunya. Ini bayi harus dibesarkan dulu. Harus makan firman dulu. Makan rohani dulu. Nah, ini tergantung pribadinya. Rasul Paulus 3 tahun dewasa. Rasul Jakarta 30 tahun masih bayi terus. Lah ini tergantung orangnya. Kalau orangnya mau, saudaraku, baca, masuk. Ada orang begitu, sekali baca Alkitab dari depan sampai habis, sekali baca, ada di sini. Nah, saya tahu orang begitu itu, tergantung orangnya. Ada yang cepat sekali, straight line, masuk. Ada juga straight line, keluar sebentar, masuk lagi. Nah, itu ada yang model begitu kan, hobi murtad gitu. Terus masuk lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Di luar lagi ketabrak brompit. Oh, Tuhan gak bela saya. Oh, di sini dia. Ada yang model begitu tuh, ada juga. Ada yang straight. Ada yang puter.
Sudahlah, nanti nyinggung orang. Lalu orang yang maju ini akan mengalami apa yang kita biasa sebut baptisan apa? Roh. Sini aja penuh. Baptisan Roh Kudus. Baru bisa. Ini latar belakangnya gitu. Kata makarala. Saya tahu ada Kristen begitu bertobat 1-2 hari katakan penuh Roh Kudus. Ada, saudara. Ada, tidak nyangkal. Bagus kalau bisa, baik. Tapi saya tidak menganjurkan. Berani ngomong, tidak. Kenapa? Biar mateng dulu. Gitu. Kalau mateng, saudaraku, jarang ada kesalahan. Gitu. Kalau bayi baru 5 bulan disuruh lari 100 meter, 5 bulan suruh ikut PON, daftar 100 meter, kira-kira apa yang terjadi? Rumah sakit Pertamina repot, saudara. Nah ini sama, bisa, straight, bisa. Saya tidak menganjurkan. Saya ingin anak ini makan vitamin, mineral, apalagi gizi yang kuat. Sampai dipenuhi Roh Kudus ini badannya kuat. Gitu. Lalu dia masuk ke ruangan kedua ini. Sudah berdiri aja ya. Gini. Haleluya. Sudah ada sinarnya di atas kepala begitu. Sinar nggak kelihatan. Gitu. Ini dia. Nah di sini kita berbicara tentang karunia-karunia Roh ini. Sekarang di Indonesia juga banyak orang Kristen mencela, nggak setuju, mengecam karunia-karunia Roh Kudus. Ora apa-apa, ben biarin aja ngecam. Lama-lama kan mulutnya capek sendiri gitu. Itu nggak apa-apa, nggak perlu kita bela diri, itu nggak perlu. Anak SD kita ajarin geometri, ajarin geodesi, kan nggak ngerti, ajarin aljabar tinggi gitu, kan nggak bisa ngikuti, nanti ngecam, wah buat apa belajar begini, terus buat apa nih, capek-capekin aja, sudah hapus aja. Nah itu sama, saudaraku, itu sama. Sebab tidak tahu sasarannya. Bayi Kristen hidup minta berkat, dapat berkat, itu sasarannya. Tuhan berkati saya, duit yang banyak, sedapat mungkin 2 minggu habisin surga masuk sini. Gitu. Itu sasarannya. Sasarannya materi, saudaraku, itu jasmani. Sasarannya minta berkat. Tuhan itu tukang memberkati. Itu yang dia mau. Tuhan ini tukang memberkati. Tapi sasaran orang Kristen bukan itu. Kehendak Roh di dalam kita bukan itu. Ini saya tekan. Sebab ini sasarannya sama itu. Sasaran orang Kristen adalah ruangan ketiga ini. Bukan to get, bukan to get, but to give. Orang Kristen yang dewasa harus memberi. Itu sasarannya. Roh Kudus, baptisan Roh Kudus termasuk diberi, bukan supaya kita dapatkan. To get, bukan. Roh Kudus diberi supaya kita dapat memberi. Ini sasarannya itu ke situ. Apa yang harus kita beri? Hidup kita, saudara. Hidup kita. Kehidupan kita.
Nah, saya tahu di Indonesia ini sedikit water in the wind gitu. Anggurnya kecampuran air gitu. Tapi Bible jelas gitu. Barang siapa yang masih mengasihi ibunya lebih dari aku, tidak berlayak menjadi muridku. Jual semuanya, lalu ikutlah aku. Ini ajaran Bible, saudara. Tetapi zaman sekarang tidak ada makhluk macam begitu gitu. Jual semua, loh yang bener aja lagu apa? Jual semua, loh lagu apa? Nah itu tuh. Jadi sasarannya kabur. Kalau ini dimanifestasi, sasarannya kabur, ciloko gede, saudara gitu. Cilaka lalu, sebab nggak tahu mau dibawa kemana itu. Ini harus kita pegang. Nah, biasanya karunia roh itu diambil 1 Korintus 12:14. Biasanya begitu. Ya nggak salah. Tapi saya nggak puas kalau hanya 12:13, 12:14. 13-nya dilompati, 11-nya nggak dibaca, 15-nya nggak dibaca. Nah ini yang jadi sebab itu. Kita mulai 3 hari ya, saudaraku. Kita mulai Fatsal 11, 1 Korintus Fatsal 11. Besok moga-moga hari ini kalau bisa 1 Korintus 12. Tanpa 1 Korintus 13 itu karunia-karunia roh tidak kudus. Harus ada 1 Korintus 13. Kalau enggak, bukan karunia roh kudus. Nanti jadi enggak kudus, saudaraku itu. Itu dikuduskan oleh 1 Korintus 13. Lalu kalau sempat 14, kalau saudara minggu depan masih di sini 1 Korintus 15 gitu. Haleluya. Haleluya. Dari 11 sampai 15 jelas nanti. Sekarang buka 1 Korintus 11. 12 judulnya rupa-rupa karunia. Tetapi satu roh, 1 Korintus 12. Kita baca dulu 1 Korintus 11. Mulai ayat 17 saja. Kita baca pelan-pelan, saudaraku ya. Mungkin tidak semua dibahas, tapi yang bersangkutan dengan karismata. Karismata itu karunia-karunia Roh Kudus. Karismata. Ini ditulis Roh Yesus gini. Okay. Supaya sasarannya jelas. 1 Korintus 11:17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku sangat memuji kamu. Tidak begitu, saudaraku. Alkitab berkata, aku tidak dapat memuji kamu. Ini jemaat Korintus ini, saya rasa itu sangat mirip, menyerupai jemaat-jemaat Tuhan di Indonesia ini. Kok bisa mirip gitu? Siapa orang Korintus? Barangkali ada gitu. Ini ditulis, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu, kebaktian-kebaktianmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Kita mesti jujur, saudaraku. Ini bukan kebaktian ya, ini seminar gitu ya. Jadi bisa sedikit bebas ngomong. Saudara pernah lihat nggak ada jemaat
ada persekutuan yang tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Pernah melihat nggak? Jujur aja deh, terus terang aja deh. Udah deh, jangan pura-pura deh. Asa di Indonesia, aduh saudaraku, saya ini penginjil, pekerjaannya itu keliling. Kadang-kadang kenapa? Lihat keburukannya nih, nggak jadi berkat. Nah, ini ngelanggar saudara. Saya tanya saudara, ini 11 1 Korintus 12 bisa bagus nggak? Kalau keadaannya buruk begini, kan nggak mungkin jadi baik kita. Apa yang buruk? Sebentar, baca lagi 18. Tetapi sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, kalau di Indonesia istilahnya gereja, sebagai gereja gitu. Di sini sebagai jemaat, ada perpecahan antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Rasul Paulus ngomong sedikit banyak aku percaya. Duh, saudaraku. Aduh. Wes ndak mau ngomong. Baca sendiri 1 Korintus 13 mengenai kasih itu. Kasih dikatakan percaya segala hal. Nah, ini Rasul Paulus mendengar sesuatu, komentarnya sedikit banyak aku percaya. Apa yang dipercaya? Terjadi sini ya, perpecahan. Di Indonesia ada enggak perpecahan? Ada enggak? Jujur dah. Nah, itu dia. Rasul Paulus dengar perpecahan. 1 Fatsal setelah statement ini diakupas karunia-karunia Roh Kudus. Nanti saya buktikan salah suatu sasaran daripada karismata. Karismata itu karunia-karunia Roh adalah anti perpecahan, supaya jangan terjadi perpecahan. Oh, nggak bisa, mana bisa? Oh, tidak bisa. Sampai titik darah penghabisan. Halah. Kesimpulan saya, karismata, karunia-karunia Roh tidak berfungsi betul, saudara. Kalau berfungsi benar, tidak terjadi perpecahan. 1. Terjadi perpecahan, Rasul Paulusnya dengar. Ini dasar, saudara. Dasar karismata kita cari dulu. To lay the foundations. Bangun rumah, fondasi ndak kuat, nggak jelas, rumahnya terus gitu. Apa itu? Gini. Rumah saudara. Itu kalau ada lindu, ada gempa bumi, bisa lucu. Ini fondasinya harus kuat. Karismata harus dipakai mencegah perpecahan. Yang kita lihat di Indonesia, karismata, karunia Roh jadi sebab perpecahan. Lah ini kan kualik kabeh, saudara. Ini kan terbalik. Baca terus. 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Oh, ini pasti salah cetak ini.
Tidak mungkin masuk Bible harus ada perpecahan. Oh, ini salah cetak ini. Lembaga Alkitab Indonesia salah cetak ini. Itu korektornya nggak melihat. Coba baca lagi. Sebab di antara kamu harus tidaknya lupa dicetak ini. Tidaknya lupa dicetak. Hanya ditulis harus ada perpecahan. Loh, kok jadi begini ya? Ini aneh sekali, saudaraku. Sebab bukan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Tuhan izinkan. Lalu diuji. Siapa yang tahan uji? Terapkan ke sini ya. Siapa yang melaksanakan karismata secara benar? Diizinkan. Nah, ini sedikit tidak enak ya, saudaraku ya. Tidak enak sekali. Tapi begitu, saudaraku. Tuhan itu besar. Caranya lain daripada kita. Kita tulis begini, no perpeca. Oh, di Jakarta ada berapa gereja? Ada berapa? Iseng-iseng hitung dong gitu. Kalau nganggur hitung gitu berapa gitu. Pakai komputer. Kalau dihafalkan nanti lupa, mesti pakai komputer. Ada berapa gereja? Nah, ini situasi kita. Jauh dari kehendak Tuhan sebenarnya. Saya percaya nanti ada gerejanya Yesus Kristus, satu gereja, satu. Ada yang mendelik, satu. Oh, tidak mungkin itu ya. Nanti tapi akan terjadi satu. Bible bilang begitu, satu. Nah, kita harus ke sana. Dan ini karismata memegang peranan dalam persatuan ini. Nanti kalau sempat kita bahas, baca dulu nih tahan uji ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ini mengenai perjamuan suci. Dikupas. Ternyata dulu jemaat Korintus kalau berkumpul makan disebut perjamuan suci. Alkitab berkata, apabila kamu berkumpul, kamu bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ternyata perjamuan suci ketika jemaat Korintus ini melanggar juga. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau itu. Tidak menuju ke sasaran ini, saudara. Demikian juga ini karismata ini. Baca lagi. Terus mana tadi? 21. Sebab ada perjamuan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Yang satu enggak kebagian lapar, yang satu kebagian terlalu banyak anggurnya diminum, lalu kok jadi bersukacita sekali dia itu. Tapi bukan begini maksudnya gitu. Ini ngelanggar, saudaraku itu. Egoisme masuk, daging egoisme, satu kenyang, satu lapar. Yang kenyang egois, yang satu nggak kebagian anggur, yang satu sampai bisa mabuk. Nah ini jadi ada egoisme.
Padahal sasaran Tuhan ruangan ketiga ini. No egoisme. Saya kupas ini saudaraku supaya besok atau lusa kita praktek gitu. Manifestasi roh jangan menyebabkan perpecahan, jangan egois. Tahu egois? Siapa yang tidak tahu egois? Ngerti kabeh. Semua ngerti. Lah itu tidak boleh. 9 karunia-karunia Roh Kudus tidak ada satu diperuntukkan untuk egoisme. No egoisme. Tidak boleh untuk kepentingan seseorang, saudaraku. Nggak boleh. Baca lagi. Terus 22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Menghina jemaat, memalukan orang. Tulis di sini. Hina, menghina, memalukan. Memalukan. No hina-hina. No malu-malu. Nggak ada. Asik, kalau saudara tahu, saya tahu. Saya mengikuti gerakan karismatik karunia-karunia roh sejak tahun 65. Apa yang saya lihat, sebagian besar gitu, enggak semua, sebagian besar memalukan orang lain, menghina jemaat. Enggak betul, saudara. Yesus tidak begitu rohnya. Yesus itu membangun. Buluh yang terkulai saya kira dihancur-hancurkan. Buluh yang terkulai tidak dipatahkan. Apa namanya ini? Diikat, ditegakkan gitu. Itu rohnya Yesus gitu. Nggak boleh kita. Saya dengar ini nubuat, ular keket kamu, ular keket kamu. Walah iki piye ya? Gedene sakmene diarani ular keket itu gimana? Masa ana ular keket gedene segini? Ular keket. Ini roh apa, saudaraku? Saudara menilai sendiri. Tidak sesuai 1 Korintus 11. Tidak begitu. Biarpun keket betul. Diangkat dong gitu loh, biar jadi ular lain gitu. Nggak boleh dibegitukan. Nah, ini dasarnya, saudaraku ya. Tuh. Kalau disimpulkan, roh ini, baptisan roh itu untuk membawa bayi terus maju ke ruangan suci, terus maju ke ruangan maha suci. Itu sasarannya, itu. Menyatukan tubuh Kristus. Dulu ketika saya tidak mengerti sama sekali. Bahasa lidah seumur hidup tidak pernah dengar. 15 tahun Kristen, bahasa lidah dengar aja enggak. Satu hari ya Tuhan atur itu saya bertobat, itu juga mujizat itu. Karena bertobat lahir baru, lalu lapar sekali. Lapar, sudah makan gedang goreng 5 masih lapar. Sebab lapar ini. Terus Tuhan bawa ke seorang tante tua itu. Mungkin ada di sini, mudah-mudahan ada di sini. Saya sebut nama nggak apa-apa lah. Namanya Tante Moko Dompis. Ada yang namanya Moko Dompis? Dompis tok? Moko-moko? Nggak ada. Ini tante namanya Tante Moko Dompis. Rumahnya kecil
kecil. Jalan Merdeka Bandung, rumahnya di situ. Nggak tahu karena lapar, datang dengan istri saya. Istri saya mana? Minta berdiri sebentar supaya kenal gitu. Nah ini dia, ini istri saya. Sah. Kawin sah. Haleluya. Anak 3 sudah laku 3. Cucunya 5, haleluya. Mudah-mudahan ditambahi Tuhan lagi. Nah, ini istri saya ikut pergi rumahnya Tante Moko Dompis. Ngomong, terus mau pulang dia minta mendoakan kami. Wah, boleh saja. Baru bertobat, boleh. Berlutut. Wah, ini dia nih. Sejak dulu saya tidak begitu suka berlutut.